Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kami bisa hadir kembali menjumpai Anda tentunya di Gemar Ramadan ya. Apapun yang Anda lakukan di kesempatan hari ini, semoga niatnya lurus selalu ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang begitu luar biasa, bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, bulan Ramadan yang mendatangkan pahala berkali-kali lipat. Semoga kita bisa mengisinya dengan baik ya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Sholawat juga salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat, keluarganya, para sahabatnya, sampai juga kepada kita. Semoga kita juga termasuk ke dalam golongan beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Baik, sambil menunggu waktu berbuka puasa di hari ini, yuk tetap di TVRI Jawa Barat ya, di Gemar Ramadan. Karena ini adalah acara yang sangat bermanfaat sekali. Sambil menunggu berbuka saum, kita sama-sama belajar lagi, menggali lagi segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat yang baik untuk diri kita masing-masing ya. Hari ini pemirsa kita akan membahas tentang meninggalkan perbuatan sia-sia dalam berpuasa. Nah, kita kan lagi saum nih pemirsa ya. Siapa tahu ada tindakan kita, kelakuan kita ketika kita melaksanakan ibadah saum, ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata sia-sia saja, tidak mendatangkan kebaikan untuk kita, malah kemudian juga mendatangkan kemudaratan ya. Kita akan bahas perbuatan yang seperti apa saja itu ya. Alhamdulillah bersama saya di studio sudah hadir Kiai Haji Dedi Mulyadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Dedi ya, hari ini kita akan membahas seperti apa gitu ya. Beliau adalah Ketua Umum Korps Mubalik Pasundan ya. Pak Kiai, kalau lagi saum ya, mungkin Anda juga sudah berusaha untuk menahan lisan, tidak membicarakan hal-hal yang buruk atau tidak membicarakan orang lain. Menahan tangan juga, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian banyak hal lah yang memang dilarang, kemudian kita tidak melakukan itu. Yang saya khawatir Pak Kiai, ada tindakan-tindakan kita yang kita itu tidak sadar bahwa itu tuh ternyata bisa mengurangi nilai pahala saum kita, atau bahkan secara tidak langsung membatalkan saum kita. Bahaya kan Pak Kiai ya? Mangga Pak Kiai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama syahra ramadhana junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memperkenankan kita untuk hidup di hari ini, juga bertepatan dengan hari yang penuh berkah, yaitu syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ladang amal kebaikan. Di situ orang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Tapi di sisi lain tidak sedikit orang yang melaksanakan kebaikan, tetapi kebaikannya hangus, rusak, dimakan amal yang sia-sia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita berlomba untuk meraih nilai khusyuk. Amin. Ya, betul, karena yang masih terlihat banyak orang yang berlomba berdebat tentang rokaat. Padahal jangankan yang 11 atau 23, sholat maghrib saja 3 rokaat, entah pada rokaat keberapa kita khusyuk,
entah dalam gerakan apa yang kita khusyuk, yang pasti yang paham itu pas warzukni khusyuk banget. Betul-betul Pak Kiai. Ya. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mukmin yang akan mendapatkan keberuntungan itu mukmin yang berusaha untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri dari amal laghwun, amal yang sia-sia. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal laghwun, maka salah satu jawabannya adalah mala manfa'ata fid dunya wala manfa'ata fil akhirah. Perbuatan, perkataan yang tidak ada manfaat untuk duniawi dan tidak ada manfaat untuk ukhrawi. Untuk dunia terjadi benghar, untuk dunia tidak menambah kekayaan, tidak ada manfaat, orang lapar tidak akan menjadi kenyang, orang tak punya uang tidak menjadi punya uang. Itu amal yang tidak ada manfaat untuk dunia. Iya. Wala manfaat fil akhirah, tidak ada manfaat untuk akhirat. Dan ternyata amalan ini yang harus kita selamatkan. Jadi jangan sampai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini sebagai ladang amal soleh yang luar biasa. Saumnya sampai, maaf kata, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah, tapi atyabu mirrihil misk, lebih wangi daripada wanginya misik di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia ya begitu adanya. Iya, betul Bu Kiai. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan malam 1000 bulan, turunkan Al-Qur'an, tetapi dalam hal berpuasa saja banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai apa-apa. Wa kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dengan puasanya itu tidak mendapatkan nilai pahala, melainkan hanya merasakan lapar dan dahaganya saja. Nah Pak Kiai, kalau melihat ke yang barusan Pak Kiai sampaikan, bukankah memang sebagian golongan umat muslim itu begitu saumnya? Konon seperti itu gitu ya? Betul, karena tahapan saum itu kan ada 3. Ya. Ada saumul am, ada saum khusus, dan ada yang khususil khusus. Kalau saum am mungkin saum yang umum memindahkan jadwal makan saja. Iya. Jadwal makan pagi ditarik ke waktu sahur, jadwal makan malam atau jadwal makan sore didorong ke maghrib, itu saja. Makanya wajar kalau yang ditunggu-tunggunya itu azan waktu maghrib, berbuka puasa dan adzan maghrib. Iya betul. Tidak ada adzan yang sangat dirindukan selain daripada adzan maghrib di bulan Ramadan bagi yang berpuasa. Pak Kiai, berarti begini ya, orang yang hanya menggugurkan kewajibannya saja untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, apakah itu juga tergolong orang-orang yang banyak berbuat sia-sia? Jadi begini, saum itu ada saum yang standar sah secara fikih. Ya. Orang yang niat saum di malam hari, kemudian menghentikan dari perbuatan ya makan, minum dan hubungan suami istri dari mulai fajar sampai terbenam matahari, secara fikih sah. Bebas saum. Kewajibannya bahwa dia termasuk as-saim. Tetapi ketika kita melihat untuk meraih nilai sah, tapi tidak mendapatkan nilai, yaitu saumnya dilaksanakan, tetapi larangannya tidak dijauhi. Kemudian ketika mengisinya pun mengisi dengan perbuatan tadi yang sia-sia.
Perbuatan yang sia-sia itu baik yang tidak ada manfaat untuk dunia dan akhirat, atau perbuatan yang justru merusak nilai puasanya. Ibadah saumnya. Oh iya iya iya. Berarti orang-orang yang seperti ini, kalau yang di ini kan mah STMJ ya, sholat terus, maksiat jalan, cenah gitu ya. Ini sama juga dengan analogi kita terhadap seseorang yang sedang saum, ya. Betul. Khawatir dengan tindakan-tindakan yang tanpa kita sadari, ternyata itu bisa menurunkan nilai pahala saum ataupun juga menggugurkan saum itu sendiri, Pak Kiai. Betul. Contoh bisa tidak Pak Kiai sampaikan yang seperti apa? Banyak ya. Banyak. Jadi saya kalau contoh satu aja, tapi bukan hanya itu, masih banyak di sana. Ini kan godaan terbesar Handphone. anak, orang tua, dan siapapun ini masalahnya luar biasa. Iya. Bagi nenek-nenek, kakek-kakek Iya, iya. juga. Sama. Ketika pegang ini, begitu dibuka, jarang yang langsung positif. Pasti ada penasaran dengan sesuatu yang apabila kita lihat, waktunya tetap habis. Iya. Kalau melihatnya 1 jam berarti tinggal 23 jam dalam satu hari. Betul, betul. Kalau kita lihatnya 2 jam berarti tinggal 22. Otomatis ada waktu yang tersita. Oleh karenanya, ketika kita melihat handphone kita, mungkin saja ada bisa jadi pahala. Buka Bisa jadi aplikasi juga. Al-Quran Iya. untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, untuk mendengarkan tausiah. Ini kalau untuk check out gimana nih? Belanja ibu-ibu Balanja, ya. kue, segala macam. Boleh, ada manfaatnya kalau itu. Iya. Tapi kalau udah lihat-lihat Yang yang tidak ada lain-lain. manfaatnya, ya itu yang harus dihindari. Tapi kan begini Pak Kiai, itu ya kita scrolling handphone ya, lihat-lihat TikTok lah apa gitu ya. Itu tuh cara jitu untuk kita ngabuburit. Kan suka tidak berasa ya Pak Kiai ya. Dia 1 jam, 2 jam, 3 jam terus kayak gini sambil kita ngelihat juga postingan-postingan yang receh gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah perbuatan yang sia-sia. betul. Oh. Kenapa kita mengejar dan menunggu adzan maghrib? Oleh karenanya aktivitas kita akan sangat dipengaruhi dengan motif dan tujuan kita, apa yang kita tunggu. Kalau sekedar menunggu waktu maghrib, bisa dengan aktivitas yang lain, nge-game kah? Mungkin ada orang yang bekerja, itu yang namanya menunggu. Ya, Macam-macam. main game juga itu sia-sia sebetulnya Pak Kiai. Ya, termasuk bagaimana cara menunggunya kita bernilai atau tidak. Oh. Oleh karenanya, sebelum alat komunikasi yang namanya HP ini ada, banyak yang fokus dengan tadarus Al-Qur'annya. Banyak dengan zikirnya. Iya. Makanya dengan fadilah di bulan Ramadan itu agar terfokus dengan kebaikan. Karena disebutnya juga sahur mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan. Tetapi kebaikan yang Allah berikan, gini ceritanya, Allah telah memberikan bulan Ramadan kepada kita, isinya luar biasa. Iya. Tetapi kita tidak memanfaatkan dengan baik. Itulah orang yang tidak mensyukurinya. Ya, ada juga yang gini Pak Kiai ya. Beranggapan bahwa ketika waktu sudah berbuka, artinya kita bisa berbuka segala sesuatu tuh ya. Jadi malamnya itu ya sudah diisi dengan ya itu tadi ya. Kalau siang mah karena perut kita lagi kosong, lagi lapar, kemudian kita isi dengan hal-hal yang baik, betul, tadarus dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah mulai buka, ya sudah selesai semuanya, kemudian kita bermain game lagi, macam-macam lagi lah di situ. Itulah bahwa banyak orang yang berpuasa, tetapi puasanya itu hanya melaksanakan ritual puasa. Padahal ada tujuan daripada puasa itu membentuk sifat dan pribadi muttaqin. Di mana pesan takwa dari Rasul itu ittaqillaha haitsuma kunta.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Dimanapun dan kapanpun. Itu menunjukkan dua. Ya. Satu, dimanapun tempat, kapanpun menunjukkan waktu. Jadi jangan membeda-bedakan antara siang dan malam. Betul. Oh, baiklah. Bahkan malamnya itu dijejali dengan segudang keutamaan. Ada tarawih, Ya, ada sahur. ya, Ini kan amalan yang luar biasa. betul. Cuma tarawihnya kita untuk berlomba rokaat. Kenceng banget. Gitu kan? Iya. Berbeda dengan tarawihnya kalau kita lihat bagaimana para as-sabiqunal awwalun, para ulama ketika melaksanakan sholat, kalau sunat itu kan bagaikan, maaf, kalau dalam makanan itu bagaikan lauk pauknya, sehingga tergantung kualitasnya. Nilainya itu tergantung kualitas. Ketika melaksanakannya dengan baik, mungkin dia nilainya 100, tapi 100-nya 100 apa? Oleh karenanya, manfaatkan nilai daripada pembentukan ketakwaan itu haitsu makunta, kapanpun, dimanapun berada, hatta selepas berbuka puasa. Bukan berarti setelah berbuka puasa itu boleh melakukan apa saja, tetapi boleh melakukan sesuatu yang dilarang ketika berpuasa. Contoh, makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Kemaksiatan itu tetap. Bukan berarti tidak boleh dilakukan hanya ketika saum. Di luar saum juga sama, tidak boleh. Betul. Walaupun kita sudah berbuka puasa. Betul. Ini harus diluruskan pemirsa ya, bahwa ketika kita sudah berbuka saum itu malam harinya itu luar biasa, penuh dengan berkah juga malam hari yang harus kita isi terus gitu ya. Nah, kayak gini, ketika seseorang melaksanakan ibadah saum gitu ya, hal-hal yang membuat sia-sia itu apakah dengan, kan ini tidur mengenai tidur ya. Nah, ini tuh kan katanya tidur orang berpuasa itu juga mendatangkan pahala. Tetapi kalau dia itu tidurnya kamalinaan, apakah itu juga sia-sia atau tidur yang seperti apa sebetulnya yang bisa mendatangkan pahala? Ada tidur yang bernilai ibadah. Ketika kita banyak memanfaatkan malam hari untuk berzikir di bulan suci Ramadan, untuk belajar, menuntut ilmu, apalagi kalau kita lihat TDP di pesantren-pesantren atau di masjid-masjid yang syarat dengan aktivitas thalabul ilminya, bulan Ramadan itu sangat padat kegiatannya. Kajian malam, mumpung Ramadan. Kemudian siangnya dibutuhkan waktu untuk istirahat. Walaupun hanya misalkan 10 menit. Itu yang dikatakan tidurnya orang yang tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah. Justru kebanyakan orang tidak bernilai karena tidur, lagi ngaji tidur. Karena kan begini, memahami hal tersebut, kemudian sudahlah tidur aja terus gitu ya, karena memang tunduh dan lapar gitu ya, jadi sudah tidur aja. Nah, ini sebetulnya yang harus diperbaiki, diluruskan. Ya. Jadi ketika makanya Rasulullah SAW suka melakukan qailullah. Qailullah itu istirahat tidur sebentar di waktu siang. Karena beliau itu benar-benar aktivitas malamnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal. Bukan hanya Ramadan. Juga di luar bulan Ramadan. Nah, kita yang memanfaatkan banyak aktivitas di malam hari, boleh kita beristirahat, walau misalkan ada waktu istirahat di kantor, dikasih waktu istirahat 1 jam, untuk sholat istirahatnya zuhur, makan siang kemudian aja. untuk untuk beristirahat ya, tidur siang walaupun hanya 10 menit, diniatkan agar nanti ketika aktivitas malam bisa maksimal. Itulah yang disebut dengan manfaat atau pahala tidurnya orang yang berpuasa menjadi nilai ibadah. Oh, jadi tidak tidur seharian. Tidak semua tidur itu bisa menjadi ibadah. Ada juga justru tidurnya itu karena malas. Iya, betul Pak Kiai.
Kan begitu ya, pada akhirnya ya sudahlah nunggu sholat juga lewat. Nah ini kan yang lebih bahaya itu ya. Kita lanjutkan nanti ya tentang ini ya. Baik, pemirsa kami harus rehat dulu. Kita lanjutkan lagi pembahasan ini tapi setelah selingan yang satu ini. Iya, masih di Gemar Ramadan hari ini pemirsa ya. Saya masih ditemani oleh Kiai Haji Dedi Mulyadi membahas tentang meninggalkan perbuatan sia-sia dalam berpuasa. Hati-hati karena memang banyak tindakan-tindakan kita yang ternyata ini bisa, yaitu tadi ya, menurunkan yang namanya nilai ibadah puasa kita atau juga malah membatalkan ya. Pak Kiai, kita lanjutkan. Jadi tadi dibahas nih tentang bagaimana saum kita itu ketika melaksanakan saum banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Termasuk ketika begini. Karena tadi kita sedang membahas mengenai tidur, tidur di waktu saum ya. Nah, bagaimana ini orang yang ketika saum kemudian dia tidur, tetapi tidurnya kebablasan teh. Dia sampai tidak melaksanakan ibadah sholat. Sholat wajib tuh lewat lohor, lewat. Misalnya tidurnya sebelum lohor nih, bagai bangun-bangun tuh menjelang maghrib. Lama banget. Atau ngelami teuing lah sebelum asar misalnya, bangun-bangun sebelum maghrib. Asarnya udah lewat. Pakai gimana tuh? Begini, saum dengan sholat. Dua kewajiban yang tidak saling memansuh. Maksudnya? Tidak saling menghapus. Oh, tidak saling kewajiban menghapus. Puasa, kewajiban puasa, kewajiban sholat. Kewajiban sholat artinya ketika puasa wajib, ketika puasa setelah datang waktu sholat tetap wajib sholat. Kadang kan suka begini, mentang-mentang kita sedang puasa seolah-olah sholat mah nomor 2, nomor satunya saum. Anak-anak yang sedang belajar mungkin yang di bawah usia 10 tahunan wajarlah. Tetapi para remaja, anak-anakku dan generasi muda muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingat, sesungguhnya sholat itu amal yang pertama akan dihisab di hadapan Allah. Nah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang paling utama dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Ya. Puasa tidak sholat dengan sholat tidak puasa itu sama-sama tidak baik. Sama-sama tidak baik. Sama-sama tidak baik. Ini dua-duanya kewajiban yang harus dilaksanakan. Betul. Kemudian saking pentingnya sholat, satu, sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Bukan hanya beliau, karena beliau terus perhatian kepada anaknya. Wa min dzurriyyati. Bukan hanya aku, tetapi keturunan-keturunan aku juga sama. Oleh karenanya, jangan dianggap bahwa salat ini amal sekunder. Tetapi amal pokok, bahkan disebutnya juga imaduddin. Oleh karenanya, ketika saum dan meninggalkan sholat, itulah amalan yang lebih sia-sia. Saumnya dilaksanakan, sholatnya tidak. Iya. Mau kemana kita ini? Nah, oleh karenanya, yuk kita manfaatkan. Kalaupun mau tidur, setelah melaksanakan sholat. Sholat, betul. Karena bagaimanapun, sholat kita tidak akan lebih lama daripada tidur kita. Bahkan kalau kita lihat, sifat ibadur rahman, hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang Allah, selalu memanfaatkan waktu malamnya itu tidak habis digunakan untuk tidur, apalagi siang. Iya. Malamnya saja tidak digunakan semua untuk tidur. Di antaranya
walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Orang-orang yang menjadikan malamnya itu, sebahagian malamnya untuk sujjada wa qiyama, sujud dan salat. Itu salat sunat, apalagi salat fardunya. Tapi ada juga tarawihnya kenceng. Kenceng betul. Tetapi zuhurnya Lewat. asarnya lewat. Iya. Ada juga yang alhamdulillah dia sholatnya sholat Idul Fitri aja karena bajunya sudah bagus. Baru dan bagus. Nah, hati-hati jadi pemirsa ya, yang namanya sholat itu adalah satu kewajiban pokok yang tetap harus dilaksanakan, mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya. Tapi sebenarnya untuk orang-orang yang sudah terbiasa melaksanakan, kalau meninggalkan sekali aja tuh aduh rasanya gimana ya Pak Kiai ya. Betul. Termasuk begini Pak Kiai ya, ini mohon maaf nih kalau saya agak-agak sedikit bukan menyindir sih, saya juga suka tersindir dengan hal ini ya. Buka bersama Pak Kiai. Ya. Nah, kalau yang namanya Ramadan itu suka banyak ajakan buka bersama dengan teman-teman kerja, teman main dan lain sebagainya, keluarga gitu ya, buka bersama. Dalam acara buka bersama ini seringkali pada akhirnya entah itu sengaja atau tidak, sholat maghrib terlewat. Kalau terlewat mungkin agak-agak ekstrim ya Pak ya, bukan terlewat lah. Pada akhirnya suka jadi apa ya, satu terburu-buru. Karena kan mungkin juga ada acara satu dan lain sebagainya. Kemudian juga sholat maghribnya jadi pada akhirnya asal-asalan. Kan sayang sebetulnya Betul. Pak ya. Ini gimana Pak Kiai? Jadi mohon maaf, ini alhamdulillah jadi bagian daripada pertanyaan. Bukber itu termasuk sesuatu yang positif. Iya. Apabila dilakukan dengan benar. Nah. Yang harus dihindari satu adu gaya dan gengsi. Eta teh kira itu. Adu gaya dan gengsi. Iya. Teh Depi ngundang ustadznya siapa? Iya, betul. Makannya seperti apa? Seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, ada hal yang perlu diperhatikan. Ketika seorang istri mau pergi, walaupun mengikuti kebaikan bukber, Iya. perhatikan ada izin suami enggak? Jangan-jangan di rumah tidak disiapkan makanan ya? Kemudian bagaimana dengan anak-anaknya? Kalau keseringan saja jadwalnya Ramadan itu cuma misalkan 29, Iya. bukbernya 30. Gimana ceritanya lebih satu Pak Kiai? Ya. Dikarenakan ini sudah terlalu banyak yang ngundang ini, udah 30 tanggal ya. Sementara Ramadannya, ingat bahwa ada keutamaan. Seorang ibu rumah tangga mempersiapkan suami, mempersiapkan anak-anak untuk berbuka puasa. Ini luar biasa, sangat Iya, penting. betul. Yang ketiga, hati-hati ketika bertemu dengan orang itu, kita harus sadar banyak berbicara kebaikan, membicarakan kebaikan, atau bertemu itu judulnya bukber tetapi gosber. Kontennya gosber. Gosber. Hati-hati. Hati-hati. Ya, itu memang Pak Kiai ya, mohon maaf ya. Itu yang seperti itu kita juga suka terbawa. Mungkin niat kita nggak begitu ya pemirsa ya. Niat kita itu datang ke bukber itu untuk silaturahmi dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ketika kita sudah di sana, ada seseorang teman kita yang kemudian entah dia sadar atau tidak kemudian mengajak kita dan kita terbawa membicarakan sesuatu yang seharusnya tidak dibicarakan. Apakah itu membicarakan teman kita yang lainnya ataupun membicarakan hal-hal yang tidak pantas kita bahas pada saat itu ataupun kapanpun. Kan kita suka terbawa nih. Atau kumahanya Pak Kiai. Ya, nah disitulah bahwa saum kita belum jadi junnah. Junnah itu benteng. Ya. Junnah itu benteng. Masih terbawa dengan suasana. Ya. Dimana ketika bertemu dengan teman kita merasa bahwa ketemu dengan teman. Ya. Allah itu dilupakan. Padahal di dalam Al-Mujadilah ayat 7, Allah mengingatkan alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu tidak memperhatikan Allah itu maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin
illa huwa rabi'uhum. Tidaklah kita membicarakan pembicaraan rahasia bertiga kecuali ingat loh, Allah yang keempatnya. Nah, Yang dibicarakan yang nggak ada di sini. Kita ngobrol bertiga. Bebas, cepet banget ke maghribnya. Lupa illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya akan melihat, menilai, membalas apa yang kita lakukan. iya betul Pak Kiai. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah kita ngobrol berlima kecuali ingat Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalik wala aktsar. Tidak lebih sedikit juga tidak lebih banyak. Illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Sehingga ini yang harus menjadi junnah. Justru kan latihan puasa ini sebuah amal yang tidak diawasi oleh makhluk. Tetapi dengan jujurnya kita tidak berani makan walaupun tidak ada suami di rumah, tidak ada anak di rumah, tidak ada istri di rumah, tidak ada siapa di rumah. Kita tidak berani untuk makan karena merasa diawasi oleh Allah. Kalau saja iman kita kepada Allah minimal seperti imannya kita ketika puasa tidak berani berbuka puasa, walaupun di belakang orang, wah udah keren. Tapi ada lagi satu hal yang mudah-mudahan, mohon maaf pemirsa, ini bentuk kasih sayang. Iya. Alhamdulillah sekarang ini untuk ikramul aitam, memuliakan anak yatim, terus terang kita bangga, Iya. kita bersyukur. Anak-anak yatim, karena Rasul juga mengatakan ana wakafilal yatim, aku bersama orang-orang yang memuliakan yatim. Tapi ada yang terlewat. Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa 36, sebelum yatama itu zawil kurba. Apa itu Pak Kiai? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil kurba, baru wal yatama. Ngeperintah Iya. anak-anak yatim. Iya. Adiknya atau kakaknya yang satu komplek atau perbatasan kampung mau pada kemana ya itu? Masuknya ke rumah saudaranya. Jangankan diajak, diberitahu juga enggak. Ada yang terlewatkan itu. Ketika waktu berbuka itu kita mengundang anak-anak yatim datang ke rumah kita. Bagus kan? Bagus, makan bersama, buka bersama. Tetapi kita tidak mengundang, tidak memberitahu tetangga mungkin yang juga membutuhkan. Saudara-saudara terutama kita. Oh, lebih utama saudara-saudara kita ya. Ini lihat ayatnya. Iya. Untayan ayatnya itu apa? Wa'budullaha, beribadah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Yang ketiga, wabil walidaini ihsana. Setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, wabidzil kurba, kepada karib kerabat. Oh, betul. Rai, raka, Ya. mang, bibi, Ya. baru wal yatama. Nah kadang-kadang ini udah jadi tren, sebetulnya tren bagus. Iya. Tetapi ada yang tidak harus disempurnakan. Jadi gini Pak Kiai, sebaiknya ketika kita memang akan melaksanakan hal yang seperti itu, disampaikan juga, diajak juga saudara-saudara kita. Bahkan- Terutama apalagi yang rumahnya dekat-dekat. Betul. Iya. Oh, baiklah. Ya, apalagi diajak untuk berbagi sama-sama kan. Betul, siapa tahu dia juga mau Iya. berbagi. Iya. Tetapi ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Oh ini, silakan bisa dibaca untayannya itu atau urutannya itu di dalam surah An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36, pemirsa ya, coba dibuka ya, dilihat ya. Nah ini bagaimana kalau sampai menimbulkan rasa kurang nyaman terhadap saudara yang tidak diundang itu, kurang nyaman atau mungkin juga bisa berakibat sakit hati. Saya merasa tidak diundang gitu ya. Ini gimana Pak Kiai? Nah itulah, di ujung ayat ada teguran yang luar biasa. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Kategorinya masuk ke situ. Innalillahi. Berarti nggak main-main sebenarnya ya? Nggak main-main. Ini tidak disukai oleh Allah. Betul.
Aduh, jadi orang yang tidak disukai oleh Allah, gimana ceritanya ya pemirsa ya? Rada-rada repot kayaknya. Kita rehat lagi. Pemirsa, kami harus rehat lagi. Kita lanjutkan lagi nanti ya. Selepas selingan yang satu ini kita akan bahas lagi seperti apa dan bagaimana. Jadi tetap bersama kami di Gemar Ramadan untuk hari ini. Kembali lagi di Gemar Ramadan pemirsa ya, kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai meninggalkan perbuatan sia-sia dalam berpuasa. Saya masih ditemani oleh Kiai Haji Dedi Mulyadi ya. Pak Kiai, kita lanjutkan lagi. Tadi agak ngeri juga ya, karena ternyata Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlaku sombong itu tadi. Termasuk ketika kita mengundang orang lain atau anak-anak yatim, katakan begitu ya. Tetapi kemudian kita melupakan saudara-saudara kita, hati-hati ya. Jadi harus selalu dirangkul itu ya. Pak Kiai, saya ingin bertanya lagi ini mengenai sosmed. Kita sekarang mah eranya era digital ya pemirsa ya. Jadi yang namanya sosmed ya, WA, status WA dan lain sebagainya, Instagram, wah banyaklah macam-macam ya. Platform-platform itu memang sangat sering kita pergunakan, apalagi di story-nya gitu ya. Nah, saya itu sering melihat Pak Kiai ya, apakah yang kenal atau yang tidak, sering memposting makanan yang tersaji di atas meja makannya masing-masing untuk berbuka saum. Memang sih kelihatannya aduh menggiurkan gitu ya. Nah, tapi ini menimbulkan interpretasi berbagai macam terhadap orang yang melihat Pak Kiai. Bisa jadi ya biasa saja, bisa jadi sombong amatnya nih orang ya gitu ya, gitu kan. Bisa jadi juga asa tekudunya gitu ya. Gimana Pak Kiai dengan yang perilaku yang begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang meninggalkan asa tekudu ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Ini sebenarnya nggak ada manfaatnya Pak Kiai ya. Mohon maaf ya. Nah, manfaatnya apa sebetulnya Pak Kiai? Manfaat tergantung. Apabila dia mau gaya-gayaan ya termasuk muhtalang fahur juga. Angkuh dan menyombongkan diri. Yeah. Berbeda dengan profesinya sebagai pengusaha catering. Oh iya, oh kalau itu harus promosi. Nah, itu beda kan ya? Iya, beda. Justru ketika kita terlihat, bukan memperlihatkan, terlihat mempunyai sesuatu yang sekiranya tetangga juga mencium wanginya, aromanya. Nah, ini dia. Sementara kita tidak memberinya. Nauzubillah, kalau perbuatan itu yang akan menghilangkan kesempatan untuk mencium wanginya sorga. Oh innalillahi, hati-hati berarti ya. Hati-hati. Jadi jangankan dengan sengaja, dan itu kan kebablasan, bukan tren sebetulnya itu, tetapi ketidakmampuan kita untuk mengerem diri dari perbuatan yang sia-sia. Seharusnya kita berdoa, sekarang makan, sebelum makan berfoto. Iya, foto dulu memang, buka foto bersama di mana makanannya ini. Udah gitu. Umum banget Pak Kiai. Kalaupun mau posting, dikirim kepada orang tertentu agar datang. Kita mau ngajak makan. Nah. Misalkan TDP udah ini, Pak Kiai, ini makanannya. Datang ya. Insya Allah datang. Nah, harusnya begitu ya. Ya, bukan ngabibita barite dibere. Nah ini kan, oleh karenanya ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang perlu diperbaiki. Sama halnya ketika seseorang yang pergi ke majelis taklim satu dan yang lainnya. Kan banyak taklim ya Pak Kiai, banyak kajian-kajian kalau Ramadan ya. Jam 8 pagi sudah di mana, jam berapa sudah di mana, dan itu tuh apa ya namanya ya memposting segala macam. Alhamdulillah ya baru beres kajian ini dengan ustadz ini. Alhamdulillah ya baru selesai baca Quran tentang ini. Nah gitu-gitu loh Pak Kiai. Yang dikhawatirkan banyak orang yang mengikuti kebaikan, tapi dia belum sadar untuk menjadi orang baik. Baik. Itu kan pengajian itu sebuah kebaikan. Iya betul. Tetapi ketika kita melakukannya hanya untuk gaya-gayaan, berbeda dengan tujuan dakwah. Di sini ada kajian nih. Insya Allah siapa yang mau ikut, saya mau ngaji ke sana.
materinya ini, itu dakwah. Iya. Lalu setelah selesai, bukan postingan wajahnya, Iya. tetapi materi yang dipelajari itu posting. Iya, Mudah-mudahan dia manfaat. share, betul. Itu yang paling jadi harus utama. diperbaiki ya. Pemirsa ya, mohon maaf diperbaiki nih untuk siapapun yang ingin share sesuatu kebaikan. Jadi bukan, takutnya di situ ada unsur riya sebetulnya begitu ya, Pak Kiai Ya, urusannya hati ya. Iya. Wallahu alam. Iya. Yang pasti kita jangan kalah sama jin. Kenapa jin, Pak Kiai? Kalau jin selepas majelis Quran, walau ila qaumihim munzirin, segera bergegas menuju kepada kaum yang tidak hadir, seraya menyampaikan, ya qaumana, wahai kaum-kaum kami, inna sami'nal qur'ana, baru saja kami mendengarkan Al-Quran. Kalau jin begitu? Betul, itu. Bisa dilihat dalam surat Al-Ahqaf kalau TDP mau kenalan dengan jin. Nah, bagaimana di situ ya? Iya. Ya, kalau kita biasanya kalau ada info yang sudah basi, orang lain juga sudah tahu, diinfokan lagi. Sementara ketika kita mendapatkan hikmah kebaikan dari satu pertemuan, jarang yang diposting itu kebaikannya, tetapi yang diposting itu kebaikan kitanya. Iya, betul. Ya, namanya manusia ya kadang-kadang suka berhitung terhadap diri sendiri dulu nih, daripada untuk kepentingan orang lain, benar nggak Pak Kiai? Pak Kiai, kalau begitu gini ya, saya khawatir dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang mendatangkan sia-sia saja sebetulnya. Itu tidak mendatangkan manfaat gitu ya. Mudaratnya ada tapi kita tidak sadar. Lalu bolehkah kemudian untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang seperti itu, bolehkah kita menghindarkan diri kita dari kegiatan-kegiatan yang menurut kita mah ini tidak bermanfaat, nggak usah. Misalnya ada undangan bukber gitu ya. Saya takutnya tidak bisa sholat maghrib. Atau misalnya taraweh jadi tidak bisa ke masjid dan tidak bisa berjamaah, misal begitu. Bolehkah kemudian kita menghindar dari hal-hal yang menurut kita nih bisa mengurangi nilai-nilai saum kita? Ya, ada salah satu kewajiban hak muslim dengan muslim. Di antaranya, fa'idha da'aka fa'ajibhu wa idzastansahaka fansahu. Apabila saudaramu mengundang, penuhi undangannya. Oh, tetap harus hadir. Dan apabila minta dinasehati, berikan nasihatnya. Ini pokok. Tetapi apabila undangan itu akan berakibat kurang baik, misalkan di situ ada undangan yang di dalamnya ada tanda kutip lah hal-hal yang melalaikan kita, maksiat. Yang maksiat, maka kita tidak datang, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Atau maksiat sih tidak, tetapi akan mengurangi nilai-nilai keutamaan dengan keluarga, berjamaah. Nah, itu dipertimbangkan, tapi tetap qaulum ma'rufun khairun. Dengan sambutan dan alasan yang baik, bukan dusta. Mohon maaf, yang paling utama dijaga hati kita juga. Mohon maaf, saya tidak bisa datang. Saya merasa kasihan dengan anak-anak atau ini. Tapi yang real, jangan ada dusta juga. Iya. Walaupun kita berniat baik meninggalkan kegiatan itu, tapi dengan dusta itu juga sama aja. Hati-hati, berarti harus ini ya pemirsa ya. Berarti ya kita lihat-lihat juga seperti apa ya Pak Kiai ya. Adakah solusi yang lain untuk bisa kita itu terhindar dari perbuatan sia-sia Pak Kiai? Iya. Oleh karenanya solusi yang terbaik, qaribun minallah ba'idun minan nas. Ketika kita dekat dengan Allah, mungkin akan ada jarak dengan sesama manusia. Qaribun minan nas, ba'idun minallah. Ketika kita sedang dekat dengan manusia, boleh jadi kita sedang jauh dengan Allah. Itu teh benar banget ya pemirsa ya. Kenapa saya merasa tersindir dengan apa yang disampaikan Pak Kiai? Rasanya memang coba deh introspeksi ya. Coba introspeksi kepada atau muhasabah kita ya. Memang begitu Pak Kiai ya. Oleh karenanya, isi dengan sekiranya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Cuma hati-hati juga, ada hablum minan nas. Misalkan
kita sedang berkumpul dengan teman-teman. Iya. Tanpa permisi, Iya. kita langsung buka Quran gini aja. Nggak gitu juga kali, Nah. gitu ya. Kalau kita mau tadarus, misalkan teh atau bu, mohon maaf ini saya masih punya hanca ya. Nah, Jadi paham yang lain pun paham yang lain. Iya. Intinya di komunikasi. Oh. Jangan memberi peluang orang untuk bersuudzon kepada kita. Betul. Sombong amat, Oh. baru bisa Qurannya juga kemarin. Iya. Nah kan, Hati-hati. artinya jangan mudah memberi peluang orang lain untuk berbuat suudzon kepada kita. Kita juga harus sayang kepada mereka. Betul, artinya begini Pak Kiai, keseimbangan itu harus ada. Betul. Selalu harus menjaga keseimbangan Hablum ya. minallah dan hablum minannas. Baiklah. Pemirsa, kita harus rehat lagi selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda. Ya, baik pemirsa, waktu menuju berbuka saum semakin dekat ya. Hari ini kita sudah membahas tentang meninggalkan perbuatan sia-sia dalam berpuasa. Nah, ketika kita saum, jaga nilai saum kita, jaga marwahnya saum kita, biar tidak ada yang bisa menodai saum kita ya. Jangan saum kita itu dinodai dengan hal-hal yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia ya. Hati-hati karena ternyata ada juga perbuatan-perbuatan yang baik, justru itu ternyata bisa mengurangi nilai saum kita ya. Ketika kita berbuat sesuatu ada riak sedikit, tadi kalau kata Pak Kiai urusannya urusan hati ya. Ini juga betul-betul niat kita itu harus betul-betul diluruskan. Ada juga hal-hal yang mungkin kita juga sengaja ya. Contohnya tadi bahwa saum itu ternyata dianggap bahwa saum itu lebih daripada sholat. Sehingga ketika kita saum ya waktunya dihabiskan untuk tidur terus ya, kemudian kita lupa sholatnya atau tidak terlewat waktu sholatnya. Hati-hati karena ini juga betul-betul dua kewajiban yang harus selalu dilaksanakan ya. Kemudian juga hati-hati dengan postingan-postingan kita ya, karena ini juga ternyata bisa menimbulkan hal-hal yang sia-sia. Hati-hati dengan handphone kita, kalau kita scrolling terus kemudian kita lupa juga, kita lihat hal-hal yang tidak bermanfaat dari konten handphone kita, ternyata ini juga bisa mengurangi nilai saum kita. Jadi begitu banyak hal-hal yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang sia-sia. Kita jaga diri kita ya. Semoga Allah bisa menjaga diri kita sehingga kita melaksanakan hal-hal yang baik saja dan bermanfaat ya. Baik, waktu kita sudah habis Pak Kiai, kita tutup dengan doa ya. Mangga. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wangsurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Amin. Ampuni segala perbuatan yang berlebihan daripada kami. Amin. Ya Allah, hindarkan kami dari perbuatan sia-sia. Bimbinglah kami agar senantiasa melakukan amalan yang mendatangkan ridho dan surgamu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun pisan Pak Kiai. Baik pemirsa, sampai di sini juga kebersamaan kita dalam Gemar Ramadan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan tema-tema menarik yang lainnya ya. Saya Devi Dirgantini pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.